Guys, kalian ngalamin gak sih kalau pagi-pagi Vespanya susah dinyalain? Nah, berarti ada yang salah sama Vespa kalian. Pengen tahu nggak apa aja sih yang salah di Vespa kalian? Kalau misalkan Vespa kalian pagi-pagi susah dinyalain. Jangan kemana-mana, ikutin terus video nih sampai selesai. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Nah guys, kali ini siapa sih yang biasanya ngalamin kesulitan ketika Vespa kalian dinyalakan dalam kondisi mesinnya masih dingin? Siapa nih yang susah nyalanya? Nah, kalau misalkan kalian mengalami, itu berarti ada beberapa hal yang salah dari Vespa kalian. Nah, di sini saya akan kasih tahu kalian apa aja sih biasanya yang menyebabkan Vespa kita ketika dingin itu susah untuk dihidupkan. Oke. Nah, tapi sebelum saya mulai videonya, sorry ya tangan agak kotor. Sebelum saya mulai videonya, saya kasih tahu dulu ke kalian bahwa cuk Vespa sebaiknya kalian aktifkan untuk menghindari kalian stutter dengan cara memiringkan Vespa ke kanan. Nah, kenapa memiringkan Vespa ke kanan itu dilarang atau tidak disarankan? Kalian bisa lihat video saya yang lain ya, nanti saya simpan linknya di atas. Di situ saya jelasin kenapa Vespa kalau di starter miring itu berbahaya, bukan berbahaya ya, tapi bisa merusak Vespa itu sendiri. Itu saya jelasin di situ. Nah, jadi lebih baik kalian aktifin cuk Vespa kalian. Nah, yang namanya cuk itu yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini bisa ditarik nih. Nah, ini kalau misalkan ditarik, nah kita lihat ya. Nah, dia akan mengungkit ya, dia akan membuka kayak semacam katup gitu. Nah, nanti BBM dari pelampung ini akan langsung ke sini dan dia mengalirnya lebih deras ke nozzle teman-teman gitu. Nah, jadi cuk Vespa lebih baik diaktifkan supaya kalian tidak menyalakan Vespa terlalu sering dengan cara dimiring-miringin gitu. Nah, jadi kriteria yang nyalanya susah tuh yang berapa kali sih Kang? Nah, biasanya Vespa itu masuk kategori susah dinyalakan ketika pagi ketika kita menyelah Vespa itu lebih dari 5 kali guys gitu. Jadi kalau 1, 2, 3 kali itu masih oke banget, itu kehitungnya masih gampang. 4-5 kali itu masih oke. Kalau udah di atas 5 kali, nah berarti ada yang salah dengan Vespa kalian. Oke, yang pertama apa sih yang bisa menyebabkan Vespa kita itu susah dinyalakan ketika kondisi mesin masih dingin? Oke, yang pertama itu banjir guys. Nah, jadi saran saya kalau misalkan kalian ninggalin Vespa dalam kondisi yang cukup lama, lebih baik keran bensinnya ditutup ya, diputar ke sebelah kiri seperti ini. Nah, gitu. Kalau misalkan mau nyalain lagi, tinggal dibalikin ke posisi tengah. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalkan dia tetap di posisi tengah, ini kan bensin dari sini ya guys. Nah, kita lihat ya, bensinnya dari sini itu akan mengalir terus ke pelampung gitu. Nah, kalau pelampung kalian masih sehat, sebenarnya nggak ada masalah. Saya pun sebenarnya sering juga gitu ninggalin Vespa dalam kondisi keran bensin di posisi seperti ini. Tapi berhubung saya yakin dengan deksel saya dalam kondisi sehat, jadi nggak pernah ada masalah. Tapi kalau misalkan deksel kalian itu bermasalah, itu bisa banget mengakibatkan mesin kalian itu kebanjiran gitu, banjir BBM ya gitu. Jadi seperti yang kita tahu, untuk menyalakan mesin Vespa itu dibutuhkan BBM yang bentuknya bukan cair lagi, tapi udah jadi partikel-partikel kecil atau nge-spray gitu.
atau bentuk seperti kabut gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, makanya kenapa ada yang namanya karburator dan injektor. Jadi mereka berdua itu fungsinya sama, untuk mengkabutkan bahan bakar supaya bisa terbakar di dalam ruang bakar, teman-teman, gitu. Nah, ketika dalam kondisi banjir, BBM yang ada di ruang bakar ini jadi berlebihan. Akibatnya tidak bisa terbakar, gitu. Nah, kalau kalian nggak percaya misalkan kondisi banjir, nah kalian buka nih businya, kalau kalian selah, misalkan banjirnya parah, bensin bisa muncrat keluar dari sini. Gitu. Nah, itu salah satu pertolongan pertama juga ya kalau Vespa kalian kebanjiran, kalian buka businya supaya bensinnya bisa keluar. Nah, tapi jangan lupa ditutup pakai lap di sini. Kalau nggak, bensinnya nyembur kemana-mana, gitu guys. Nah, itu salah satu penyebabnya itu adalah banjir ya. Kita lupa nutup keran bensin dan dekselnya dalam kondisi yang tidak sehat. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada pertanda deksel kalian nggak sehat, Vespa kalian udah sering banjir, secepat mungkin diganti dekselnya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini salah satu penyebab Vespa kita mudah kebanjiran. Nah, itu yang pertama ya dari karburator. Jadi karburator yang error, terutama dekselnya, itu bisa mengakibatkan kebanjiran. Kalau udah begitu, segera bawa ke bengkel untuk melakukan penggantian deksel atau cek karburator secara keseluruhan ya teman-teman, karena bukan nggak mungkin yang rusak ternyata si karburatornya seluruhnya udah error gitu. Itu bisa terjadi. Jadi karburatornya sering dalam kondisi ngecuk gitu ya, walaupun cuknya nggak kita tarik, itu pun bisa aja terjadi. Nah, yang kedua itu pengapian gitu guys. Jadi kalau misalkan pengapian kalian nggak sehat, itu sama aja kayak kalian membiarkan api yang ada di dalam ruang bakar itu tidak sempurna. Nah, contoh pembakaran tidak sempurna adalah warna busi yang berbeda ya. Yang sehat itu adalah warnanya merah bata ketika panas. Tapi kalau warnanya hitam, itu berarti tandanya pembakaran kalian tidak sempurna. Itu bisa dari settingan Vespa kalian terlalu boros atau api kalian terlalu kecil gitu. Kang, tapi kan saya udah pernah ganti busi, baru ganti busi, tapi kenapa pengapian saya masih belum sempurna? Gini guys, busi itu hanyalah alat untuk menghasilkan api. Nah, sumber apinya ini berasal dari listrik yang kita hasilkan dari putaran magnet ini teman-teman. Nah, ya, jadi magnet ini menghasilkan daya listrik. Putaran mesin di magnet ini menghasilkan daya listrik, dan daya listrik ini diantarkan ke koil bertegangan tinggi teman-teman. Nah, dari koil itu bisa langsung ke busi, dan kontaktornya namanya platina. Jadi kalau misalkan Vespa kalian pengapiannya bermasalah, selain ngecek busi, kalian juga harus cek platina kalian. Kalau platina kalian udah jelek, tolong diganti aja gitu. Dan platina usahakan pakai part yang original. Terus kalau misalkan ternyata platina nggak masalah, kemungkinan besar masalahnya itu dari sini guys, koil ya. Ini biasanya juga salah satu tersangkanya, karena ini kan penghasil tegangan tingginya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan koil kalian error, itu juga bisa menyebabkan pengapian Vespa kalian jadi lemah. Nah, kalau pengapian Vespa kalian lemah dan kondisi ruang bakar masih dingin, api yang dibutuhkan untuk membakar BBM yang ada di dalam ruang bakar itu tidak mumpuni gitu, karena apinya kecil, pantikan apinya tuh kecil, nyala apinya kecil teman-teman, jadi nggak terlalu besar. Nah, itu yang mengakibatkan Vespa kalian itu susah untuk nyala di pagi hari. Nah, kenapa kalau udah panas gampang? Karena ruang bakar, temperatur ruang bakarnya pun sudah panas gitu. Jadi tidak diperlukan lagi usaha ekstra untuk membakar BBM yang tercampur di dalam ruang bakar, karena temperatur ruang bakarnya juga sudah panas gitu teman-teman. Jadi apa ya, jadi si ruang bakar ini kan
dia juga butuh yang namanya temperatur optimal teman-teman ya. Gitu, makanya kenapa kendaraan zaman dulu atau kendaraan lawas ya, itu kalau pagi itu starternya susah, harus dibantu dengan cuk, harus dibantu dengan alat bantu ya, atau seperti misalkan mobil diesel dia perlu namanya glow plug gitu. Itu karena temperaturnya belum optimal gitu guys. Oke. Jadi simpulannya yang pertama itu penyebabnya adalah banjir yang bisa diakibatkan karena karburator kalian itu error. Yang kedua dari pengapian, bisa dari pengapian ya. Gitu. Jadi kalau misalkan Vespa kalian itu pagi-pagi susah hidup, coba dicek kedua hal itu. Oke guys. Paling segini dulu aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua para skuteris ya. Jangan lupa juga kalau ada pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar. Jangan lupa juga di like kalau suka videonya. Sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.